A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan materi yang berjudul asal mula dan tujuan manusia diciptakan. Seiring dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak menerima syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, yang terhormat kepada Bapak Muhammad Irfan SHI selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak dan Tasawuf dan rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan menyampaikan materi daripada awal mula dan tujuan manusia diciptakan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nolan Arbi dengan NPM 2021020214, Fakultas Sysiah Syariah, Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Menurut terminologi Al-Quran, manusia disebut sebagai Bani Adam. Bani Adam di sini merujuk kepada asal-usul sebagai keturunan Nabi Adam alaihi salam. Dalam konteks dari mana seseorang manusia itu berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana dia akan kembali. Penggunaan istilah Bani Adam di sini menunjukkan bahwa manusia bukan hasil dari evaluasi makhluk anthropus atau sejenis kera. Manusia dalam pandangan Al-Quran bukan sebagai makhluk penjasadan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menggambarkan manusia sebagai makhluk yang memiliki sesuatu yang agung di dalam dirinya. Di samping itu semua, manusia dianugerahi akal yang dapat membedakan nilai baik dan juga buruk, sehingga membawa manusia itu pada kualitas tertinggi dibandingkan makhluk yang lainnya. Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk yang paling suci dan mulia, bukan sebagai makhluk yang kotor dan penuh akan dosa-dosa. Sebagaimana pandangan mereka bahwa Nabi Adam dan juga Hawa diturunkan dari surga karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan asal mula hakikat manusia sebagai pembawa dosa bawaan atau dosa keturunan. Al-Quran sendiri sangat memuliakan manusia sebagai makhluk surgawi yang sedang dalam perjalanan menuju kehidupan spiritual yang suci dan abadi di akhirat kelak. Meskipun ia harus melewati rintangan dan cobaan dengan berbagai dosa ketika melakukan kesalahan di dalam kehidupan saat di dunia. Tentunya dilandasi oleh itu semua, Allah menciptakan manusia pasti mempunyai tahapan-tahapannya. Yang mana di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia melalui 4 tahapan. Yang pertama ialah tahap jasad. Tahap jasad menurut Al-Quran ialah permulaan penciptaan manusia dari turab, yaitu tanah yang berdebu. Terkadang dengan kata tin atau salsal,
Namun yang jelas makna yang dimaksud dengan tanah di sini adalah saripatinya atau sulalah. Penciptaan dari tanah ini tidak berarti manusia diciptakan dari bahan dasar tanah seperti pembuatan patung pada umumnya. Penciptaan ini bermakna simbolik, yaitu saripati yang membentuk tumbuhan atau binatang yang kemudian menjadi bahan makanan bagi manusia itu sendiri. Lalu tahapan yang kedua adalah tahap hayat. Awal mula kehidupan manusia dari air, sebagaimana kehidupan tumbuhan dan binatang. Maksud air kehidupan di sini adalah air yang hina atau sperma. Sperma kemudian membuahi sel telur dalam rahim seorang ibu. Lalu sperma inilah yang merupakan awal mula kehidupan seseorang manusia. Adapun yang ketiga, yakni tahap ruh. Yang dimaksud dengan ruh di sini adalah sesuatu yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam diri manusia. Pada saat yang sama Allah juga menjadikan pendengaran, penglihatan dan hati pada manusia. Barulah manusia itu hidup. Maka hal ini menandakan bahwa ruhlah yang menjadi pemimpin dalam jasad manusia. Dari itu, ruh kiranya dapat menjadi pembimbing, pendengaran, penglihatan, dan hati manusia dalam memahami kebenaran. Lalu, tahapan yang keempat, yakni tahap nafs. Kata nafs dalam Al-Quran mempunyai 4 pengertian, yaitu nafsu, nafas, jiwa, dan diri atau keakuan. Maka, dari keempat kata ini, Al-Quran lebih sering menggunakan kata nafs untuk pengertian diri. Diri maksudnya adalah kesatuan dari jasad, hayat, dan juga ruh. Dinamikanya terletak pada aksi kegiatannya. Kesatuannya bersifat spiritual yang tercermin dalam aktivitas kehidupan manusia itu sendiri. Lalu, dari penjelasan yang telah disampaikan, timbul sebuah pertanyaan. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia? Setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pastinya mempunyai tujuan dan hikmah bagi Allah yang tidak diketahui oleh satupun manusia. Karena Allah tidak akan menciptakan sesuatu dengan sia-sia. Apalagi menciptakan manusia yang dibekali dengan akal. Allah tidak menciptakan manusia untuk bersenang-senang sebagaimana mestinya hewan. Tidak pula diciptakannya hanya untuk hidup bertahun-tahun, kemudian ditelan masa dan bumi begitu saja sampai binasa di dalam tanah, dan tanpa dibangkitkan dan dihisab di hari akhir. Sesungguhnya manusia diciptakan untuk mengenal Allah dan menyembahnya, dan dijadikan sebagai khalifahnya di bumi. Manusia juga diciptakan untuk membawa amanah yang sangat besar dalam kehidupan yang singkat ini, yaitu amanah taklif dan tanggung jawab, dan untuk diuji dengan bermacam-macam ujian untuk menghadapi hari esok atau hari akhir yang kekal dan abadi. Manusia diciptakan bukan untuk dirinya sendiri, akan tetapi untuk menyembah penciptanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Yang artinya, dan aku, Allah, tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Sesungguhnya Allah, dialah maha memberi rezeki yang mempunyai kekuatan
lagi sangat kokoh. Quran surat Az-Zariyat ayat 56 hingga 58. Dari uraian dan ayat yang telah disampaikan, dapat dipahami bahwa tujuan diciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Sang Pencipta. Ibadah yang dimaksud di sini sangat luas artinya, sangat luas jangkauannya, yaitu meliputi dalam segala tindak tanduk manusia, tidak terbatas pada ibadah mahdoh. Oleh karena itu, Allah menjadikan manusia sebagai khalifahnya di bumi, agar manusia mengatur atau mengelola bumi ini sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya masing-masing. Karenanya, Allah tidak akan meminta pertanggungjawaban di luar daripada kemampuan yang telah diberikan kepada hamba-hambanya. Baik, teman-teman sekalian, mungkin kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.